Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membahas topik 16, yaitu tanggung jawab sosial negara. Saya, Raffi Alfarobi, dan bersama teman-teman saya, yaitu Delvin, Yuki, Keisha, dan Flo. Untuk topik pertama akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, jadi topik yang pertama itu mengenai negara sosial. Tujuan dibentuknya negara sosial itu adalah menjaga kesejahteraan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat yang tidak dapat menyelamatkan diri mereka dari ketelantaran dan kemiskinan. Next slide. Jadi yang pertama itu tentang kritik terhadap paham liberal. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu liberalisme. Jadi liberalisme itu adalah suatu perlindungan hukum dan pembelaan ancaman dari luar. Nah, jadi sistem liberalisme sendiri itu bertentangan dengan negara sosial, di mana negara sosial itu menjunjung tinggi yang namanya kesejahteraan. Meskipun tujuan liberalisme itu adalah melindungi kebebasan hak warga-warganya, namun kebebasan sendiri itu hanya dapat dinikmati oleh golongan tertentu, atau yang bisa disebut kelas menengah ke atas, yaitu kepentingan borjuasi. Nah, sedangkan untuk kelas sosial rendah itu akan semakin jatuh ke dalam kemiskinan total. Akibat yang dapat disebabkan itu oleh liberalisme adalah yang pertama ada memungkinkan terjadinya ekonomi kapitalis. Contohnya itu seperti eksploitasi tenaga kerja buruh. Lalu yang selanjutnya ada menyangkal prinsip solidaritas dan kesetiakawanan, di mana itu tuh tidak sesuai dengan Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Next slide. Nah, selanjutnya itu adalah catatan tentang pendekatan normatif. Tanpa tanggung jawab sosial, liberalisme itu bertentangan dengan keadilan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, sebuah sistem kekuasaan itu akan ditentang oleh masyarakat jika sistem itu terasa bertentangan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Agar sistem itu bisa benar-benar ditentang, maka legitimasinya itu perlu persoalkan. Apa itu legitimasi? Legitimasi itu adalah seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan sebuah sistem. Jadi, persoalan legitimasi ini termasuk ke dalam fungsi sosial kritik normatif. Nah, negara liberal murni itu tidak terwujud seutuhnya karena legitimasinya terlalu tipis. Next slide akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang topik yang C, negara sosial atau negara sosialis. Jadi negara sosial dan negara sosialis ini dua hal yang berbeda ya, walaupun kedengarannya sama. Jadi mulai dari definisinya, negara sosial itu negara yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan seluruh masyarakat. Terus negara sosialis itu negara yang tidak mengizinkan hak milik pribadi atas alat-alat produksi demi kesejahteraan masyarakat. Jadi dua-duanya ini punya tujuan yang sama, yaitu mau bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, tapi negara sosialis ini menambahkan kalau tanggung jawab ini harus dan hanya dapat terlaksanakan dengan menghapus hak milik pribadi atas alat-alat produksi. Nah, sedangkan yang dituntut dari negara sosial itu keadaan masyarakat bersifat sejahtera dan seadil mungkin, tanpa ada tambahan seperti negara sosialis tadi. Jadi keduanya ini sama tapi nggak identik. Jadi tujuannya sama, yaitu buat kesejahteraan masyarakat. Tapi perbedaannya yaitu keadaan negara sosial tuh keadaan masyarakat bersifat sejahtera dan seadil mungkin. Negara sosialis tuh pandangan bahwa tujuan ini cuma bisa dicapai melalui penghapusan hak milik pribadi. Next slide. Nah, lalu lanjut ke topik D, negara sosial. Jadi ciri khasnya negara sosial ini, mereka bukan hanya dukung fasilitas bagi masyarakat, tapi juga diambil tindakan-tindakan khusus untuk meningkatkan kesejahteraan bagi golongan sosial yang kurang mampu. Misalnya kayak upah minimum, asuransi bantuan negara, perlindungan buruh, larangan mempekerjakan anak, dan lain-lain. Nah, kenapa ada bantuan ini? Jadi, pertama, negara sosialis itu harus bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, bermanfaatnya itu ada 3 prinsip, yaitu tuntutan kebebasan, kesamaan, kesetiakawanan. Terus yang kedua, negara berfungsi sebagai subsidiar. Jadi ini tuh maksudnya negara itu harus bisa melengkapi apa yang masyarakat nggak bisa cukupin sendiri. Jadi mereka butuh negara buat bantuin mereka. Jadi golongan kurang mampu ini juga bisa
muncul dalam suatu negara karena adanya ketidakadilan. Mereka tuh gak punya kekuatan buat memperjuangkan hak dan kepentingan mereka. Makanya negara sosial tuh mengambil tindakan-tindakan khusus buat meningkatin kesejahteraan yang merata. Jadi negara tuh wajib mengutamakan golongan lemah karena kewajiban negara adalah mengusahakan keadilan sosial. Yang kedua, keadilan sosial. Keadilan sosial meningkatkan kesejahteraan dan mengusahakan hak-hak masyarakat yang kurang mampu dalam memperoleh keadilan sosial. Next slide. Bobot tuntutan keadilan sosial. Pembahasan mengenai kewajiban negara untuk mengusahakan keadilan sosial dipisahkan dari kewajiban sosial negara pada umumnya karena keduanya memiliki bobot etis dan ruang lingkup yang berbeda. Pertama, keadilan sosial dan kewajiban sosial ini berbeda. Keadilan sosial adalah kewajiban moral yang mendasar dan harus dipenuhi tanpa perdebatan. Tidak mengusungkan keadilan sosial sama dengan memberikan ketidakadilan yang merajalela. Yang tidak boleh terjadi. Keadilan sosial menuntut agar setiap orang diperlakukan sesuai haknya dan menghapuskan perlakuan tidak adil. Sementara kewajiban sosial negara lebih bersifat membantu mereka yang menderita tanpa memperhatikan apakah mereka berhak atau tidak. Yang kedua, tuntutan moral. Keadilan sosial bukan sekedar sikap sosial yang pantas dipuji, tetapi suatu kewajiban moral dasar. Tidak bertindak adil bukan hanya sikap kurang sosial, tetapi suatu pelanggaran terhadap prinsip moral yang seharusnya dipatuhi. Yang ketiga, jangkauan tuntutan. Keadilan sosial tidak terbatas pada mereka yang kurang mampu, tetapi juga mencakup semua pihak yang mengalami ketidakadilan. Sementara itu, kewajiban sosial negara mencakup bantuan kepada mereka yang menderita tanpa mempermasalahkan aspek keadilan. Secara ringkas, keadilan sosial dan kewajiban sosial memiliki perbedaan penting dalam hal kewajiban moral dan jangkauan bantuan, sehingga keduanya dibahas secara terpisah. Selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu keadilan sosial. Tapi sebelum menjelaskan keadilan sosial, saya akan membahas sedikit tentang ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial itu adalah sesuatu yang tidak terjadi karena kehendak pribadi seseorang, melainkan dipengaruhi oleh struktur-struktur sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Contohnya kayak orang kaya yang mendapatkan lebih banyak keadilan daripada orang miskin. Hal ini yang disebut ketidakadilan struktural. Contoh lainnya itu kayak seorang bos yang ingin memberikan gaji lebih kepada karyawannya, namun tidak bisa karena jika iya, maka perusahaannya akan bangkrut dan lain-lain. Jadi keadilan sosial itu adalah keadilan yang dapat terlaksana tergantung dengan struktur sosial, ekonomi, politik, ideologi, budaya, dan lain-lain di dalam masyarakat yang menentukan kedudukan masing-masing masyarakat. Orang yang berpengaruh itu akan cenderung lebih mendapatkan banyak bantuan untuk memperoleh keadilan sosial daripada orang-orang yang kurang berpengaruh. Contohnya kayak narapidana yang bisa dibantu untuk bebas dari penjara karena dia adalah orang yang berkuasa. Mengusahakan keadilan sosial merupakan kewajiban setiap pemerintahan negara yang harus dilaksanakan dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik-konflik sosial dalam masyarakat. Contoh-contohnya itu seperti kesenjangan sosial antara kelompok orang kaya dan orang miskin, pembulian terhadap orang dengan kondisi fisik yang berbeda, tawuran antar pelajar, dan lain-lain. Dan mengusahakan keadilan sosial itu artinya dapat dilakukan dengan mengubah struktur-struktur dalam masyarakat, seperti struktur sosial, ekonomi, dan politik, yang tadinya tuh membuat sebagian orang tidak dapat mendapatkan haknya sebagai masyarakat. Tapi hal ini juga tidak dapat dilaksanakan karena akan bertentangan dengan pihak-pihak yang berkuasa dan tidak menguntungkan bagi mereka yang memiliki kepentingan pribadi. Jadi akibatnya keadilan sosial juga tidak dapat terwujud dan harus ada kelompok-kelompok masyarakat yang lemah
yang menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak mereka untuk memperoleh keadilan sosial dengan cara melakukan demokrasi. Karena demokratisasi itu adalah salah satu solusi yang dibutuhkan untuk mencapai keadilan sosial. Saya akan memberikan satu contoh kasus, yaitu mengenai kesejahteraan nelayan. Jadi, nelayan di Indonesia itu belum bisa sejahtera seperti pedagang ikan, dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu modal yang minim, produksi yang terbatas, dan susahnya akses pemasaran. Dalam mandat yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 mengenai RKP 2018 itu, seharusnya pemerintah mewajibkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, produksi, investasi, dan ekspor. Namun kenyataannya sampai sekarang pun nelayan di Indonesia juga belum sejahtera. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan untuk poin D ini saya mendapatkan 4 subtopik. Untuk subtopik yang pertama itu keadilan sosial. Pada dasarnya keadilan sosial itu merupakan keyakinan bahwa manfaat dan hak istimewa sosial suatu masyarakat harus dibagi secara adil. Namun kadang-kalanya menentukan apa yang adil dalam masyarakat cenderung lebih sulit dibandingkan menentukan apa yang tidak adil. Dan yang kedua, keadilan sosial bersifat struktural. Kenapa? Karena keadilan sosial berkaitan dengan kelompok-kelompok sosial tertentu, bukan individu. Keadilan ini tercapai apabila struktur seperti proses-proses hukum, proses-proses ekonomi, politik, sosial, budaya, dan ideologis dalam masyarakat dapat menghasilkan pembagian kekayaan masyarakat yang adil dan menjamin bahwa setiap warga memperoleh yang menjadi haknya. Next. Dan untuk poin ketiga, ketergantungan struktural. Struktural sendiri itu kekuasaan menentukan ketidakadilan yang dapat menyebabkan ketergantungan yang tidak wajar. Memperjuangkan keadilan sosial itu berarti membebaskan kelompok lemah dari ketergantungan mereka. Dan poin yang keempat, hak milik pribadi dan kepentingan sosial. Hak milik pribadi di sini terbatas oleh kepentingan masyarakat sendiri dan tidak bersifat mutlak. Pekerja berhak secara moral untuk memiliki sebagian dari pabrik tempat mereka bekerja dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dan untuk poin E saya jelaskan lagi. Kemiskinan struktural. Pada dasarnya, kemiskinan struktural sendiri itu kita ambil contoh sebagai buruh nelayan. Buruh dan nelayan ini pada dasarnya mereka kan tidak, misalkan kalau mereka itu tinggal mereka di terpelosok, mereka tidak bisa membangun derajat mereka itu di daerah yang terpelosok itu sendiri. Dan untuk poin yang pertama itu kemiskinan sebagai kondisi sosial terburuk. Walaupun ada hal-hal lain yang juga merendahkan martabat manusia, kemiskinan menjadi kondisi sosial yang paling buruk karena terkait dengan kelompok sosial tertentu. Kemiskinan berdampak pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar manusia dan menciptakan ketergantungan total pada orang lain. Poin kedua, dampak dari kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan menyebabkan penderitaan karena kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan medis tidak terpenuhi. Terkadang menjadi lemah dalam persaingan hidup dan bergantung sepenuhnya pada kemampuan pihak lain yang lebih kuat atau lebih kaya. Next. Dan untuk poin ketiga, kemiskinan struktural. Kemiskinan bersifat struktural ini ketika melibatkan kelompok sosial tertentu seperti petani kecil, buruh harian, dan masyarakat di daerah tertinggal. Contoh kasusnya, nelayan kecil yang tidak mendapatkan keuntungan yang layak dari hasil tangkapan ikan mereka karena struktur ekonomi yang merugikan mereka sendiri. Itu seperti kapitalisme. Dan yang berikutnya, ketidakadilan dalam kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural sendiri seringkali disebabkan oleh ketimpangan dalam pembagian hasil pekerjaan yang tidak adil. Contoh kasusnya nih, seorang buruh tani yang bekerja keras tetap tidak mampu meningkatkan taraf hidupnya, sementara pekerja dari golongan atas lebih mudah maju. Next. Yang berikutnya ini tindakan untuk mengatasi kemiskinan, seperti memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok miskin untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui pendidikan, informasi, dan organisasi politik. Yang berikutnya, kemiskinan bukan nasib yang tak terhindarkan.
Kemiskinan dapat diubah jika masyarakat, terutama mereka, berada di posisi beruntung, bersedia membuka partisipasi dan mengurangi ketergantungan golongan miskin. Next, untuk ke poin yang sebelumnya ini contoh kasusnya. Di sebuah desa nelayan, struktur ekonomi yang ada itu membuat para nelayan kecil hanya mendapatkan sedikit dari hasil penjualan ikan. Sementara keuntungan besar diperoleh oleh perantara dan pedagang di kota. Ini menunjukkan bahwa meskipun nelayan bekerja keras, mereka tetap miskin karena sistem ekonomi yang tidak adil. Untuk mengubah kondisi ini, perlu ada perubahan dalam struktur ekonomi dan kebijakan yang lebih berpihak pada nelayan kecil. Misalnya, melalui koperasi atau peningkatan akses langsung ke pasar. Ya, sekian dari kelompok kami, kelompok 10. Terima kasih.